Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ismeti Uti. Di video kali ini kita akan membahas tentang teks cerita inspiratif. Pernahkah kalian membaca atau mendengar kisah dari seseorang yang membuat kalian merasa termotivasi? Bisa jadi kalian sedang membaca atau mendengar kisah dari seseorang yang membuat kalian merasa termotivasi. Bisa jadi kalian sedang membaca atau mendengar suatu cerita inspiratif. Jadi, apa sih cerita inspiratif itu? Mari kita simak video berikut ini. Teks cerita inspiratif adalah teks narasi yang bertujuan untuk membuat pembacanya menjadi lebih termotivasi dan terinspirasi setelah membaca cerita tersebut. Cerita pada teks inspiratif umumnya dibuat oleh seseorang yang sudah dalam taraf bijak. Ada beberapa ciri teks cerita inspiratif. Yang pertama, struktur teksnya terdiri dari orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Yang kedua, memiliki tema spesifik mengenai kehidupan seseorang atau perjuangan yang dikembangkan secara naratif. Yang ketiga, amanat atau pesan dalam cerita inspiratif adalah sorotan utama sehingga alur dikembangkan untuk membawa pembaca memahami amanat dengan tepat. Yang keempat, bersifat naratif dan berisi uraian atau rangkaian kejadian dalam hidup seseorang. Yang kelima, tokoh utama dalam teks cerita inspirasi tersebut menjadi panutan untuk pembacanya. Selanjutnya ada struktur teks cerita inspiratif. Yang pertama ada orientasi. Orientasi ini adalah pengantar cerita. Yang kedua, perumitan peristiwa. Perumitan peristiwa adalah kisah tokoh dan peristiwa menuju ke puncak cerita. Yang ketiga, ada komplikasi. Komplikasi ini adalah inti cerita, tempat kisah yang menjadi inspiratif. Yang keempat, ada resolusi. Resolusi ini merupakan peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Yang kelima, ada koda. Koda adalah penutup dari cerita. Ada beberapa kaidah kebahasaan dalam teks cerita inspiratif. Yang pertama, menggunakan kata keterangan yang menunjukkan tempat, waktu, tujuan, dan cara. Keterangan tempat berfungsi untuk menunjukkan lokasi atau wilayah pada cerita. Contohnya di, ke, dari, pada, dan sejenisnya. Keterangan waktu berfungsi untuk menyusun kejadian atau peristiwa secara kronologis. Contohnya abad lalu, kemarin, sekarang, lusa, besok, dan sejenisnya. Keterangan tujuan berfungsi untuk menunjukkan informasi atau yang dimaksud. Contohnya untuk, siapa, agar, dan sejenisnya. Yang kedua, menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Konjungsi ini berperan penting untuk menjadi jembatan antar dasar kalimat dalam satu kalimat majemuk. Beberapa konjungsi yang sering digunakan dalam teks cerita inspiratif antara lain konjungsi pertentangan. Contohnya, tetapi, namun, walaupun, meskipun, dan sekalipun. Contoh konjungsi konsekuensi. Contohnya, dengan, demikian, atau maka. Yang ketiga, menggunakan kalimat majemuk. Terdapat dua jenis kalimat majemuk yang digunakan dalam teks cerita inspiratif, yaitu majemuk setara dan majemuk bertingkat. Majemuk setara ini disebut juga kalimat majemuk koordinatif. Struktur kalimat dalam terdapat paling sedikit dua kalimat dasar dan masing-masingnya terdiri sendiri sebagai kalimat tunggal. Kalimat majemuk bertingkat, jenis kalimat ini adalah kalimat yang mengandung suatu kalimat dasar yang merupakan inti utama dari satu atau beberapa kalimat dasar. Nah, jadi kalian sudah tahu kan apa itu cerita inspiratif dan bagaimana contoh dari cerita inspiratif. Saya harap kalian bisa paham ya teman-teman. Saya Ismeti Uti pamit undur diri. Sampai jumpa.